Untuk SMS Ahad esok, mari sama-sama kita mengunjungi Masjid Al-Muttaqin Kampung Habu. InsyaAllah yang akan menjadi muazzin Tengku Faisal Isar. InsyaAllah yang akan menjadi imam Tengku Firza Al-Furqan. InsyaAllah yang akan menjadi penceramah Dr. Andes Tengku Haji Ikhwan Shah MA. Adapun untuk GPS yang akan datang, mari sama-sama kita mengunjungi Masjid Al-Mabrur, Gampong Menasah Masjid. Kami informasikan kembali kepada seluruh jamaah pada pelaksanaan SMS Ahad esok di Masjid Al-Muttaqin Gampong Hagu Tengah akan kita lakukan pengumpulan sedekah untuk rehab berat rumah duafa yang ke-14. Untuk itu kami mohon kepada seluruh jamaah agar dapat membawa sedekah terbaiknya guna dapat diserahkan melalui Kadim SMI atau melalui edaran tabungan amal. Atas keikhlasan para seluruh jamaah, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tata laksana solat subuh pada pagi hari ini yang diawali muazzin yaitu Ustaz Muhammad Bilal. Beliau merupakan guru di Balai Pengajian Darul Yatamah Loksmawe, dan alhamdulillah baru saja kita telah menyelesaikan salat subuh secara berjamaah yang diimami oleh Ustaz Abdul Salam. Beliau merupakan Imam Rawatib Masjid Islamic Center Kota Loksmawe. Dan sebentar lagi mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Tengku Haji Asnawi Abdullah MA. Beliau merupakan Imam Besar Masjid Islamic Center Kota Loksmawe. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi zawil huda wat tuqa, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Urusi kaum Bandung, bapak-bapak, anak-anak kami, hadirin jamaah subuh dan jamaah GPS yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita sudah ada di penghujung bulan Syawal, dan kita tak lama lagi masuk dalam bulan Zulhijjah. Setiap bulan Zulhijjah datang, di situ ada satu hari yang sangat mulia, yaitu Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari raya yang banyak sekali hikmah yang harus diambil oleh kita sebagai umat akhir zaman.
Mengapa Rasulullah mengingatkan kepada kita pada hari itu tiada amalan Bani Adam yang sangat dirindukan oleh Allah selain daripada mencucurkan darah kurban, dan darah kulit tanduk kurban itu ia akan hadir dan menjadi saksi bagi pelakunya. Darah kurban sudah diterima oleh Allah sebagai amalan mulia dan pujian sebelum menyentuh bumi saat disembelih pada hari itu. Yang ingin kita angkat dari masalah ini, mengapa bahawa amalan yang paling mulia adalah anhar, berkorban? Karena kita semuanya dan umat Muhammad Rasul ingin bisa mengambil teladan banyak dalam menjalani kehidupan ini pada Rasul Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Maka lebih-lebih umat Muhammad di ujung zaman hari ini, di mana wibawa seorang ayah, harga diri seorang ayah di depan anak-anaknya adalah kehilangan sebagai guru, sebagai tempat untuk mendengar curhatan. Maka kekhawatiran, pesimis yang banyak hari ini antara hubungan ayah dengan anak. Kita rindu seperti keluarga Ibrahim, di mana antara ayah, ibu dan anak yang diikat oleh kekuatan tauhid dan akidah yang kuat, yang dimulai sejak awal sampai gede, sampai selesai semuanya, begitu indah. Kuncinya saat mengatakan ini adalah perintah Allah, putus segala debat dan kusil serta bermacam logika yang masuk. Kita lihat saja yang hari ini perlu kita teladani dan perlu kita evaluasi sebagai orang tua dan juga kepada anak-anak kami. Dalam ayat Allah yang mengingatkan saat kami titipkan, Rabbana inni askantu min zurriyatin biwadin ghaira zi zara'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum. Wahai Tuhan kami, aku titipkan sebahagian keturunanku di sebuah lembah yang begitu hebat, dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Lembah itu tidak dihuni oleh manusia, gak ada binatang, tidak ada makanan, tidak ada zuru', bahkan juga minuman. Ya Allah, kuncinya hendaklah generasiku ini menjadi generasi yang melaksanakan ibadah salat sebagai sarana puncak untuk curhatan dan mengalahkan komunikasi denganmu ya Allah. Kalau hati mereka sudah mengikat dengan Allah melalui ibadah salat dan ibadah lainnya, jadikanlah ya Allah hati manusia senang pada mereka, hati manusia tunduk kepada mereka, hati manusia di mana saja, suku apa saja, agama apa saja, sayang kepada mereka. Ini yang diingatkan. Sebelumnya
Kita sangat paham, lebih-lebih orang-orang tuan kami yang sudah kita haji. Pendidikan moral disitulah yang ingin diingatkan bahawa puncak perjuangan daripada cobaan Allah kepada Khalilnya Ibrahim ada pada perintah menyembelih anaknya yang terjadi pada hari raya itu. Tapi proses sebelumnya, bayangkan Pak, di mana saat beliau membawa anak dan isterinya dan anak masih kecil ke sebuah lembah itu tanpa musyawarah lebih awal, tapi itu perintah dari Allah yang secara manusiawi kita enggak sanggup pikir, belum ditemukan oleh akal sehat. Untuk apa ditaruh di situ? Makan apa mereka di situ? Dan tujuan akhir kemaslahatan apa yang didapatkan? Hajar sendiri juga tak habis pikir. Akhirnya dia bertanya, "Ya Ibrahim, mengapa engkau titipkan kami di sini?" Tak bisa jawab. Akhirnya Hajar sendiri yang bertanya, "Apakah engkau titipkan kami di sini karena perintah Allah?" Iya. Maka dengan itu putus kata, tak perlu untuk lebat usil menduga dan curiga kepada isterinya lagi. Habis itu banyak sampai beliau sudah kahwin pun begitu indah komunikasi, penjelasan, pandangan, pendapat ayahnya kepada Ismail, merasa bahawa itu petunjuk yang harus dilaksanakan dan itu mengandung kemaslahatan. Teringat kita saat dikunjungi setelah Ismail kahwin, masih begitu indah komunikasi antara ayah dengan anaknya yang tidak bertemu dengan anaknya, tapi di rumahnya ada seorang isteri. Lantas ditanyakan kemana Ismail pergi. Dia tanyakan mungkin dia sedang mencari rezeki. Bagaimana kehidupan kalian selama ini? Susah kali, payah dapat rezeki, menderita dan susah. Ya udah, kemudian ia menyampaikan, kalau demikian nanti kalau Ismail pulang sampaikan padanya, nyan bara pintu nyan hanagot, nuyu pinah hatian, menyajid nuyu ganto lain, nyan kepesan bak perumah tu. Dia sampaikan. Beberapa tahun kemudian dia kunjungi lagi. Apa isyarat bahasa sindiran yang sangat indah, bahasa etika, bahasa moral yang disampaikan oleh Ibrahim kepada anaknya melalui isterinya. Ismail mengerti. Urui nong lun hanagot akhlak, cara terima jamet ru'yah jahana betul. Olehnya curhatan hanya masalah mandum-mandum hanaduh nikmat Allah. Yang duh jahana sapuna ci udip, kamu gatin tak susah tak udip, payah minta rezeki. Nyan yang disampaikan Mbak Ibrahim, kesimpulan, nyuri nong hana tabak, nyuri nong hana syukur nikmat Allah, nyuri nong hana petimang untuk susah lakawa. Maka mengerti Ismail, dia nyan gecre perumah tu. Dia gecre nyan perintah yang geyu adalah pinah bara pintu. Makna jipu kacre perumahnya kagak lain bara pintu yang gad betul di rumah. Menyahan nitat ulun tamang lah rumahnya. Malaikat berdoa ke kenan. Gekawin lain. Beberapa tahun kemudian Ibrahim datang lagi. Wah, apa pesan kepada isterinya? Hana menumpak dengan anak. Begah Pak Ismail nanti nyo kamantap nyo bara pintunya, nyo petun begat dan beklik untuk bekong. Ya, dia sampaikan di rumah mengerti oleh isterinya, menunjukkan bahawa penting dalam rumah tangganya bara pintu begat. Mulai draw ke menyahang ke pegah kana gelangannya oleh Ibrahim, menyakan pintu draw gahan agat pada ajamun.
God bara antara Siti Sarah dan Siti Hajar. Maka gemantapkan tauhid dan anak getunduk kepadanya. Kan wate ubud, kan wate susah, kan wate perintah yang anda temukan, sampai dengan masalah minta perumahan dan bagaimana mengayomi rumah tangga. Maka terjadilah kebahagiaan. Bagaimana dengan kita, dengan istri kita hari ini? Bagaimana kita dengan anak kita yang hari ini? Yang umat Islam 80% tapi digoyangkan kita dengan kenakalan remaja yang begitu tinggi. Kalau demikian, kalau kita ini demikian, maka menyambut daripada Idul Adha hari ini, tanya bandalun mawe yang ulun lut mawe, ambil iktibar yang banyak daripada keluarga Ibrahim tentang amalia korban. Lakaya Allah tafaul dengan taperayuk syiar daripada amaliah korban bergebi di Allah. Jalan udip katanya, bara pintu katanya di rumah masing-masing bekong hingga asar rumah tenang. Artinya huri inang katanya bersaban pikiran dengan katanya bendung, agar anak-anak katanya dalam keluarga mampu menjadi investasi katanya, mampu menjadikan perkawinan itu sebagai perencanaan yang katanya susun untuk kehidupan akhirat. Sebab dikatanya biasa keluarga yang watada ke mekawin urang cik katanya mandum yang kepikir perencanaan di dunia. Nyen geduk laju ngampur rumah ke. Nyo menyona pentonyo tabla mata. Alenyan tabla tanah rumah. Alenyan tapegat rumah. Nyen manajemen dunia mandum. Hingga katanya sampai meninggal. Hana tinggal tu manajemen lam kubu. Nyo menyokulu mekawin nyo persiapan wabak Allah puasa yang paling penting. Benar anak mit. Anak mit nyo harus menjadi waladun salih on yada'ullah. Mulai dari ubud mengikuti perintah Allah. Anak nyo amanah. Nalhebah kewajiban geyo di Allah. Yang paling penting, pertama berikan nama yang baik dengan tafaul yang bagus, dengan jalan laksanakan akikah. Yang kedua, wa'allamahumul kitab iza aqala, berikan ia asal lam atijih yang pertama tentang asal kitab, begitu ada kemampuan dia untuk menggunakan akalnya. Yang ketiga, pilih kepadanya menjadi orang yang didampingi suami isteri yang baik. Nyan persiapan pun yang gayud Rasul, persiapan anaknya sebagai invest akhirat, perencanaan akhirat. Orangnya tak evaluasi. Anak katanya jet ke invest akhirat, jet ke waladun salihun yada'ullah, menyonyan hanjut. Nah dua perkara tu yang gelakai ilmu yang tafa'u bih. Minta ilmu, berikan ilmu itu yang bermanfaat kepada orang lain. Itu pun tak sanggup, maka mari kita ikut apa yang namanya, terutama dalam gerakan GPS dan SMS, kita ada SMI. Itu adalah merupakan bentuk sedekahun jariah kita. Karena kat anak pih limah, karena kat ilmu pih terbatas, maka mari kita sabuh tu, yaitu investasi akhirat itu adalah dengan untuk kita tebarkan daripada wakaf dan untuk bisa sedekatin jariah. Mudah-mudahan lebahnya baik gadah-gadah dalam perencanaan katanya, baik tak fikir target duniawi saja, tapi juga harus bagaimana persiapan untuk jangka panjang kehidupan akhirat. Karena perencanaan duniawi itu sebentar sudah sirna semuanya dan tinggal kepada keluarga, dan kita menikmati. Itulah yang ada tiga perkara, tanpa dengan bekal-bekal kita yang ada ini kita pertahankan, tidak terhapus dengan sebab kita ria dan kita untuk melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Saya pikir itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam pagi yang berbahagia ini, dan lebih kurang saya mohon maaf. Selamat melaksanakan
ibadah dan gerakan subuh berjamaah dalam bentuk SMS. Lebih-lebih dalam bulan ini kita ada gerakan yang sangat istimewa Bidadari Khadim, iaitu ke 10 tahun Khadim. Ini ke 10 tahun kita kembali, di mana kesan pertama di saat kita pertamakan SMS di Masjid Juna, kita akan kembali ke 10 tahun, hampir 1 abad untuk kita kembali ke Masjid Juna. Kita evaluasi, jangan berputus asa bahawa gerakan GPS SMS dakwah yang itu tidak nampak dakwahnya, tapi besar sekali pengaruh dakwah. Bila kita evaluasi 10 tahun yang lalu, kita evaluasi anak-anakku yang kecil-kecil mungkin belum melihat, nyo kamu yang tua-tua nyoda nyo napa peluh bah masjid watanya, pada bah masjid yang udip salat berjamaah 5 waktu, kiban suasana subuh watanya, menyatawa kedih dengan orangnya, kita bersyukur kepada Allah. Maka baik putus asa, letak nilai dakwah. Walaupun orang hana ketetat katanya kena, tetapi menghidupkan ibadah, menghidupkan jamaah surah semalam 5 waktu, alhamdulillah sudah begitu besar. Tapi semakin besar perjuangan, maka hambatan juga semakin besar, dan juga tantangan semakin besar. Maka ini mudah-mudahan terus, karena pakon tantangan lain pun mantong yang tak pegat hana abadi, tapi punya jalan dua akhirat. Mantapkan salat merupakan itu adalah sangat-sangat tak pernah luput dalam keadaan apapun, dan kekuatan salat akan mencerminkan kekuatan manusia. Urangnya secara fisik salat na 50% takkan jalan di antara masyarakat, tapi kekuatan non fisik salat masih lemah, sehingga belum mencerminkan luk semawai bahawa tanha anil fahsya'i wal munkar dengan salat. Tapi tak melakai baik orang semayang yang pubut maksiat, cuma katanya yang dalam untuk dalit maksiat, boleh katanya semayang minimal mari maksiat dan mungkar dalam keluarga kita untuk kita hindari dan kita jauhi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.